Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali untuk mengikuti kajian di Masjid Al-Ajhar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan ada 4 hal yang keempat tersebut setiap manusia pasti akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah agar kita bersyukur. Dan setiap manusia pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, dan warna kulit apapun, akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah, maka yang diminta adalah kita bersyukur atas nikmat tersebut. Ayatnya begitu kita hafal dan juga sering kita mendengar ayat ini dari para ustadz, para guru-guru kita ketika menyampaikan pengajiannya. Wa izta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambah nikmat Allah kepada kalian, dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita mensyukuri nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena nikmat itu pasti kita dapatkan. Para ulama menyampaikan kepada kita, atau para guru-guru kita juga sering menyampaikan kepada kita, bahwa di antara kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka kemudian anggota tubuh kita gunakan untuk tunduk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Juga sebagai bukti bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika Rasulullah dalam salat malam, kemudian salat malamnya itu membangunkan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah ketika itu bacaannya lama, rukunya juga lama, sujudnya juga lama. Bahkan Sayyidah Aisyah sampai menggambarkan hatta tawarramat qadamah. Sayyidah Aisyah sampai menggambarkan bahwa kedua tumit Rasulullah SAW itu sampai luka karena terlalu lama ruku dan sujudnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah terbangun disebabkan karena isak tangis Rasulullah ketika beribadah, dan Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah seperti itu? Salatmu begitu lama, rukumu begitu lama. Bukankah engkau makhluk Allah yang paling mulia? Bukankah engkau makhluk Allah yang sudah dijamin untuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau adalah makhluk Allah yang jika ada memiliki dosa, baik yang akan datang, yang sekarang, atau yang telah lalu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ibadahmu sampai seperti orang yang paling banyak dosanya?" Maka pertanyaan ini disampaikan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menarik adalah ketika Rasulullah menjawab pertanyaan dari istri yang dicintainya itu. "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura." Dalam riwayat yang lain, "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura."
Wahai Aisyah, wahai istriku, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi jawaban Rasulullah kepada istri Sayyidah Aisyah, beliau menyampaikan bahwa apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya dengan cara beribadah. Dengan cara meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tadi disampaikan, Sayyidah Aisyah sampai menggambarkan hatta tawarramat qadamahu. Sampai kedua tumit Rasulullah luka karena terlalu lama sujud dan rukunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingin menyampaikan kepada kita, Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya syukur kepada Allah adalah bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita taat, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang kita punya, nikmat anak-anak kita sehat, istri kita sehat, suami kita sehat, dan bahkan diri kita juga sehat, maka kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua adalah ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta oleh Allah adalah kita bersabar atas musibah itu. Dan setiap manusia pasti mendapatkan musibah. Pasti mendapatkan cobaan. Musibah dalam bentuk cobaan. Untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap manusia pasti mendapatkan musibah ini. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada. Tinggal kadarnya saja yang berbeda. Atau ukurannya dari musibah itu yang berbeda. Maka ketika kita merasakan sedang mendapatkan musibah atau ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang diminta oleh Allah kita bersabar atas musibah itu. Dan ayatnya begitu kita hafal juga. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wabashshirus sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, itu orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, lisan mereka serta merta langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini adalah kepunyaan Allah dan kami juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita ini adalah bukan punya kita, apalagi sesuatu yang di luar diri kita. Anak kita, tetangga kita, istri kita, suami kita, harta kita, jabatan kita, yang berada di luar diri kita. Maka lebih-lebih itu bukan milik kita. Toh diri kita juga bukan milik kita secara mutlak, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan musibah, untuk bersabar, karena musibah itu adalah sebuah keniscayaan yang setiap manusia pasti mendapatkan musibah tersebut. Ukurannya atau kadarnya yang berbeda-beda. Setiap manusia mendapatkannya, ukurannya besar kecilnya berbeda. Karena bergantung dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah sebuah keniscayaan, maka yang diminta oleh Allah kepada kita adalah bersabar. Dan ketika kita bersabar, berarti kita merasakan betul bahwa musibah yang datang kepada kita itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka kalimat istirja yang kita ucapkan itu adalah ungkapan keimanan, ungkapan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ini adalah milik Allah, maka kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini ungkapan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena maka balasannya luar biasa. Ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim rahmah. Dia akan mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ucapan itu dia meyakini betul bahwasanya musibah datang dari Allah sebagaimana nikmat tadi. Nikmat juga datang dari Allah yang perlu dia syukuri. Maka musibah juga datang dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dia sabari. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang ketiga, ketika manusia mendapatkan
nikmat berbentuk al-lazzatu fil ibadah. Ketika dia merasakan begitu nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasakan begitu tentram, begitu nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat malam, tahajud, begitu nikmat, begitu dia baca Al-Quran, begitu nikmat, hatinya begitu tenang, mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta ketika kita merasakan itu adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah, bisa terus-menerus, bisa ajak di dalam merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan pernyataannya itu. Ketika dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah dengan keimanannya itu. Apa artinya? Keimanannya itu dia tampakkan di dalam perbuatannya, di dalam ibadahnya, dalam perbuatan baik, dalam perbuatan baiknya, dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tampakkan dalam perbuatannya. Maka ketika dia merasakan hal-hal kebaikan atau melakukan perbuatan baik di dalam dirinya, maka dia merasakan kenikmatan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan yang tadi dia rasakan itu dia munculkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk amal soleh yang itu tentu saja nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Kemudian dengan semangat itu dia bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia beribadah, landasannya adalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang dia lakukan itu terasa ringan dan terasa mudah. Dan juga dia merasakan kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya adalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu adalah amaliyah qalb, amaliyah hati. Iman itu ada dalam dada kita. Dan itu adalah amaliyah hati kita. Yang keimanan itu membutuhkan atau memerlukan bentuk satu perbuatan, amaliyah. Dalam bentuk perbuatan jawarih kita. Tangan kita, mata kita, kepala kita, kaki kita, yang semuanya kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mata kita, mulut kita. Maka ketika kita merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita begitu tentram dan begitu nyaman sehingga ibadah itu membuat kita tenang dan tentram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam kondisi itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan istiqamah, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan keajegan, mendapatkan terus-menerus dalam merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang keempat yang biasanya kita rasakan yaitu adalah ketika kita dalam keadaan maksiat atau berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun di dunia ini manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam kondisi kita merasa manusia yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mohon adalah agar kita punya kekuatan, diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk istighfar, untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebuah keniscayaan, karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, maka kekuatan kita untuk beristighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mohon. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang diberikan nikmat untuk bisa bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
manusia-manusia pilihan yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa merasakan bahwa dia adalah makhluk yang penuh dosa. Sehingga kemudian kekuatannya itu mendorong dia untuk beristighfar, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, berbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah, kemudian mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika mereka berbuat fahisyah, berbuat keji, yang perbuatan keji ini kata para ulama adalah perbuatan yang menimbulkan dosa, yang akibat buruknya bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada orang lain. Kemudian dia juga berbuat zalim terhadap dirinya, yang mungkin keburukannya hanya menimpa diri dia. Kemudian dia ingat kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia adalah sudah melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, membaca istighfar. Dan ini kekuatan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Keempat kondisi ini adalah ketika kita mendapatkan nikmat, kita diminta untuk bersyukur pada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, kita diminta untuk bersabar. Ketika kita mendapatkan al-lazzatu bil ibadah, ketika kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah, kita dianjurkan untuk meminta istiqamah dalam kenikmatan tersebut. Dan ketika kita mendapatkan maksiat, kita diminta agar kita bisa punya kekuatan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat kondisi ini hampir setiap manusia akan mendapatkannya. Keempat kondisi dalam keadaan mendapatkan nikmat, dalam musibah, kelezatan dalam beribadah, dalam keadaan maksiat. Keempat kondisi ini hampir setiap manusia akan mendapatkan atau merasakan keempat kondisi ini. Nah, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah agar kita juga melakukan keempat yang berikutnya, di antaranya bersyukur, bersabar, istiqamah, dan juga bisa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keempat kondisi yang setiap manusia pasti merasakannya. Namun keempat kondisi ini tidak mungkin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Keempat kondisi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk pilihan Allah, kepada manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur atas nikmat tersebut. Dia gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar atas musibah itu karena dia yakin betul bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mampu untuk melakukan sabar kepada Allah. Kemudian ketika dia merasakan mendapatkan nikmat di dalam beribadah, dia mohon kepada Allah untuk bisa istiqamah. Dan ketika dalam keadaan maksiat, yang dia mohon adalah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beristighfar atau mohon ampun atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat kondisi ini adalah diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa memperkuat keimanannya, atau kepada hamba Allah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita merasakan keempat kondisi tadi, bisa kita melakukan keempat kondisi yang berikutnya. Mendapatkan nikmat kita bersyukur, mendapatkan musibah kita bersabar, mendapatkan kelezatan beribadah kita mohon istiqamah, ketika dalam kondisi maksiat kita bisa mohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.